Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai keseimbangan ekosistem, yaitu pada tema 5, subtema 3, pembelajaran 2. Selanjutnya, dalam pembelajaran kali ini, kita menuju pada KD 3.5, yaitu pada materi penyebab perubahan keseimbangan dalam ekosistem. Pada KD ini, yaitu menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Dalam materi penyebab perubahan keseimbangan dalam ekosistem. Oke. Kali ini sebelum ke materi selanjutnya, kita akan membahas pembelajaran yang telah lalu, yaitu mengenai jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan dalam sebuah ekosistem. Di dalam jaring-jaring makanan, jumlah makhluk hidup yang terlibat semakin banyak. Oleh karenanya, aliran energi dari makanan juga semakin kompleks. Selanjutnya, kita menuju pada keseimbangan ekosistem. Keseimbangan ekosistem dapat terwujud apabila terjadi keselarasan dan keseimbangan antara komponen biotik dan abiotik. Jika terjadi gangguan pada salah satu atau kedua komponen tersebut, maka keseimbangan lingkungan akan terganggu. Selanjutnya, ada beberapa faktor dalam keseimbangan ekosistem. Yang pertama yaitu ada faktor alam, dan yang kedua ada faktor perilaku manusia atau faktor kegiatan pada manusia. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu mengenai faktor alam. Faktor alam contohnya seperti bencana alam, yaitu tanah longsor, gunung meletus, tsunami, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu faktor perilaku manusia atau faktor kegiatan pada manusia. Yang pertama yaitu penebangan hutan atau pembakaran hutan. Yang kedua, perburuan liar. Yang ketiga, pembuangan sampah dan limbah. Nah, dari faktor pertama yaitu penebangan hutan atau pembakaran hutan. Nah, ini terjadi karena perilaku manusia, sehingga beberapa spesies hewan akan punah. Kenapa punah? Karena penebangan hutan secara liar yang dilakukan oleh manusia. Yang kedua yaitu perburuan liar. Nah, di sini nanti akan terjadi rantai makanan terganggu. Karena salah satu hewan tersebut punah, sehingga rantai makanan akan terganggu. Itu juga faktor dari perilaku manusia, karena seringnya berburu secara liar. Selanjutnya yaitu pembuangan sampah dan limbah. Nah, faktor dari perilaku manusia yang terjadi seperti itu, maka akan mengakibatkan
pencemaran lingkungan. Contohnya seperti ikan-ikan akan punah karena tercemar oleh limbah dan sampah. Oke, selanjutnya contoh kegiatan manusia yang mengganggu keseimbangan ekosistem. Yang pertama, ada pembuangan limbah dan sampah ke laut. Maka akibatnya banyak ikan dan terumbu karang yang akan mati. Yang kedua yaitu penangkapan ikan dengan bom. Bom akan ikut membunuh ikan kecil dan merusak terumbu karang. Selanjutnya yaitu contoh kegiatan manusia yang mengganggu keseimbangan ekosistem. Selanjutnya yaitu penebangan pohon secara liar. Nah, di sini populasi tumbuhan dan pohon akan berkurang banyak, sehingga banyak hewan yang juga kehilangan tempat. Selanjutnya yaitu faktor kegiatan manusia yang mengganggu keseimbangan ekosistem. Pembakaran hutan. Pembakaran hutan dapat menyebabkan semua ekosistem hewan hutan akan punah. Selanjutnya, faktor lingkungan. Nah, di sini akan terjadi perubahan keseimbangan ekosistem, yaitu pada faktor lingkungan. Seperti contoh di sini, ada hewan hutan yang memasuki pemukiman penduduk. Nah, kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena hewan tersebut kehilangan mangsa atau kehilangan makanan, sehingga mereka akan melakukan imigrasi ke rumah atau ke tempat penduduk. Faktor lingkungan di sini yaitu karena penggundulan hutan secara liar. Akibatnya banyak hewan yang mati kelaparan, sehingga banyak hewan yang makan mencari mangsa ke tempat-tempat penduduk. Kemudian ada juga contoh yang gambar 2 ini, yaitu faktor kegiatan pada manusia. Nah, seringnya manusia melakukan pembuangan sampah secara sembarangan di laut, maka akan terjadi pencemaran laut. Sehingga ikan-ikan atau ekosistem pada laut akan terganggu. Contohnya seperti ikan akan mati dan terumbu karang akan punah karena terkena pencemaran sampah atau limbah yang beracun. Nah, selanjutnya, andil manusia dalam keseimbangan ekosistem. Manusia mempunyai andil besar terhadap keseimbangan ekosistem.
karena manusia memiliki kemampuan untuk mengelola dan menggunakan ekosistem di sekitar mereka. Nah, kegiatan manusia akan memengaruhi keseimbangan ekosistem. Yang pertama, manusia harus mengurangi penebangan liar. Yang kedua, menghindari penangkapan ikan dengan bom atau peledak. Yang ketiga, pembuatan cagar alam, suaka marga satwa, dan taman nasional. Yang keempat, manusia harus membuat daerah resapan air hujan sehingga kandungan air tanah terjaga. Nah, itu tadi adalah penyebab perubahan keseimbangan pada ekosistem. Oke, semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.